Aduh, itu memang ayah saya tuh memang yang paling ini ya. Ya, yang terus mensupport, Ya, paling berarti bagi saya. Dikat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa gula, kehidupan tak selalu pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam prosesi kehidupan, terkadang kepahitan-kepahitan itu tak bisa terelakkan. Namun bila mengalaminya, kepahitan-kepahitan itu adalah jalan ataupun jembatan menuju manisnya kehidupan. Inilah channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini saya sudah didampingi oleh seorang perempuan yang hebat, tangguh, berani, kritis, bahkan juga memiliki nyali meninggalkan tanah kelahirannya untuk menggali pendidikan jauh sampai ke benua Australia. Dr. Sari Lenggogeni. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat. Semangat. Walaupun dalam pandemi saat ini. Dr. Sari Lenggogeni, nama yang cantik. Alhamdulillah. Secantik orangnya. Alhamdulillah. Panggil akrabnya Riri ya? Riri ya. Oke, Riri. Riri, kami luar biasa ininya proses penggamblengan dirinya begitu ya sampai juga doktor di Australia atau S2-nya juga di Belanda ya. Postgrad diploma. Bisa apa sih yang memotivasinya? Apalagi kan di kaum Sumatera Barat ini persoalan perempuan itu terkadang oleh keluarganya justru diposisikan ya udah deh sekolah di kampung saja misalnya. Menjadi istri yang baik saja misalnya. Saya pikir paradigma itu berubah. Gimana Mbak Riri lah ya saya panggil ya. Oke. Jadi pertama begini, sebenarnya dalam keluarga saya, orang tua saya juga pengajar sebenarnya ya. Ayah saya yang kebetulan dokter spesialis almarhum ya. Kandungan juga dulu sempat jadi guru, terus juga jadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran Unan sampai mencapai guru besar. Kemudian juga memang prinsip yang diberikan oleh kedua orang tua saya adalah pertama adalah pendidikan ya, dan role model juga kebetulan nih Bang Dayat, saya ini perempuan sendiri. Oh, dari keluarga perempuan sendiri. Jadi memang dari kecilnya itu memang agak apa ya? Agak bandel ya? Agak bandel. Bandel dalam artian gini, suka manjat pohon, terus jualan jambu keliling gitu, terus padahal jambunya nyolong tetangga gitu. Sampai sekarang masih nyolong jambu? Udah gitu ketahuan dimarahin sama orang tua. Pengen nyobain aja gitu ya, apa sih, gimana sih rasanya jadi orang itu gitu ya, gimana sih rasanya jadi yang jualan jambu keliling itu seperti apa. Nah setelah itu proses ya, jadi saya tuh memang karena prinsip orang tua mungkin di Minang itu perempuan itu kan bundok kanduang, artinya harus mandiri. Nah jadi memang saya dari kecil juga memang suka mengambil skill banyak, misalnya ikut segala macam di obrak-abrik, mau les organ, mau les nyanyi, mau juga basket, paskibraka dan sebagai macamnya. Jadi selalu nggak ada yang pantang ya? Nggak berpantang ya? Ingin coba semua. Ya dalam artian positif ya. Tentu betul. Hidup kita tentu kita punya prinsipnya mencapai yang positif. Kalau ingin, bukan ambisi, tapi dalam hal untuk mendapatkan sesuatu yang positif itu harus jaga. Kecuali kalau kita mendapat masalah, kita jangan lihat ke atas, kita lihatnya ke bawah. Ada orang lebih kondisinya lebih parah dari kita, misalnya seperti itu. Nah setelah itu, jadi dari kecil tuh memang sudah dibiasakan mandiri dan harus bisa semua menghandle semua. Dan kemudian sekolah. Sebentar,
Riri, Ya, mandiri ini kalau kita coba kaitkan dengan anak-anak sekarang nih, nyuci sendiri atau makan sendiri, apa maksudnya konsep semuanya? Semua konsep Itu apapun. disiplin orang tuanya ya? Pertama kehidupan, saya sering kena marah dulu nih Bang Dayat. Orang makanya nggak percaya saya dibilang anak manja, perempuan sendiri. Wah saya, pokoknya walaupun misalnya punya ada yang asisten rumah tangga, saya harus nyapu rumah dari kecil ini. Kirain anak manja dari keluarga enggak, dokter, sama sekali. rak kampus. Enggak, karena prinsip orang tua saya perempuan Minang tuh harus seperti itu. Jadi misalnya kadang keluar rumah terus dipanggil lagi nyapu rumah, bersihin rumah gitu. Jadi segala macam. Dari kecil prinsipnya udah seperti itu. Kemudian juga ayahanda almarhum juga memang fokus ke pendidikan gitu kan. Kenapa? Karena itu inventasi hidup kita dan juga termasuk jaringan ya. Nah, kemudian setelah selesaikan S2 di UI, S1 saya kebetulan alhamdulillah 3,5 tahun juga waktu itu, kemudian masuk S2, kemudian diterima nih di dosen UNAN karena saya juga berpikir jiwa saya ada di sana. Nah setelah itu kemudian dan ini ceritanya kan tentang kopi pahit nih, jadi untuk mencapai itu juga it's not that easy gitu ya, karena kita melewati beberapa proses, bukan berarti saya tidak pernah gagal. Dalam artinya misalnya gini, tes IELTS ya, untuk ke Belanda alhamdulillah itu mungkin beruntung juga karena terpilih satu dari se-Indonesia waktu itu untuk Novik scholarship, Novik fellowship program. Nah itu dibiayai oleh pemerintah Belanda waktu itu setelah menjadi dosen. Jadi kan kalau dosen ini kan kita jenjang karirnya harus edukasi segala macam ya. Nah setelah pulang itu saya enaknya ya, kita mempunyai banyak jaringan di situ dengan developing countries, ada 23 negara gitu. Nah setelah itu pulang nih, terus mikir ngambil sekolah lagi kan, karena memang ya jenjang karir kita kan kalau di dosen gitu. Dan kemudian saya juga pengen merasakan cita-cita pengen coba nih gimana sih values di luar negeri selain Eropa. Nah setelah pertimbangan lainnya saya pikir oke, Australia saya coba, dan itu juga tidak langsung tiba-tiba saya masuk langsung diterima, enggak. Kita kan harus approach dulu profesornya, tes IELTS saya udah tiga kali gagal juga. Kenapa gagal itu? Karena dia harus akumulasinya itu 6,5. Jadi kadang-kadang ada yang benchnya di bawah 6 misalnya, writingnya itu berulang berapa kali. Jadi kegagalan itu jangan takut gitu kan, karena kegagalan itulah memotivasi kita untuk lebih maju lagi gitu. Jadi itulah saya berprinsip hidup itu harus positif. Harus positif. Iya. Baik. Riri, apa yang bisa kita coba ambil spirit strategi pendidikan di Belanda di waktu S2 ataupun juga di Australia untuk doktoralnya ya? Apa yang mungkin bisa kita coba sistem pendidikannya bagaimana, konsep berpendidikannya bagaimana, belajar mengajarnya? Mungkin saya ambil satu tempat aja, Australia dulu ya, dan ya negara-negara developed countries atau negara-negara maju. Itu terutama makanya saya menerapkannya kepada anak-anak mahasiswa saya saat ini. Pertama, skills kita itu tidak hanya cognitive skills. Jadi skills kita itu kan yang paling penting malah diterima di dunia kerja saat ini malah interpersonal skills. Keberanian berbicara, kemudian keberanian mengungkapkan pendapat. Mostly rata-rata ketika saya ikut kelas pada saat itu yang namanya Asia. Nah, jadi kan kita ada high context culture country dan low context. Nah, jadi yang terutama negara yang maju itu mereka walaupun kadang-kadang salah, tapi kadang-kadang mereka tetap mengemukakan pendapatnya. Dan itu berkebetulan anak saya bawa waktu itu ya, Bang Dayat. Jadi sekolah di sana dari kecil itu memang prinsip pertama sistem mereka adalah interpersonal skill dan attitude. Jadi kualitas dan integritas, tidak hanya berorientasi pada nilai doang. Tidak kognitif. Jadi misalnya gini. Kalau kita kan nilai nih. Iya, itu saya bilang kadang-kadang akhirnya menyebabkan kompetisi itu tidak halal lagi. Nah, menghalalkan segala cara yang akhirnya tidak karena bagus. Hanya berorientasi pada nilai dan angka-angka. Iya, jadi kompetisinya menurut saya tidak ada empathy skill, tidak ada interpersonal skill. Jadi itu yang kita sedihkan. Jadi misalnya anak-anak ya waktu itu sistem belajarnya kelas 1 sampai kelas 4 itu mereka happy semua. Artinya yang mereka ajarkan attitude. Ayo baris, tidak boleh memotong pembicaraan. Tidak boleh misalnya, ayo siapa yang bertanya, terus mereka berani semua. Hal yang kecil seperti itu ya. Jadi itulah pembentukan karakter. Nah, ini karakter building ini yang memang
seharusnya Kan menjadi kita sudah catatan. ada ini program pendidikan kita, pendidikan berkarakter katanya. Iya, tapi Gimana, Riri? saya secara agama bagus ya. Bagus ya. Menurut saya bagus karena Hmm. banyak terutama kita ya di Sumatera Barat yang menganut adat basandi syarat basandi kitabullah itu bagus. Hanya saja masih kekurangannya itu memberikan kebebasan anak-anak untuk berbicara, untuk tidak terbatas pada satu stigma, artinya kreativitas mereka harus ditingkatkan. Jadi otak kiri dan otak kanan harus sejalan, plus nanti juga dengan interpersonal skills mereka. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak mahasiswa saya, terutama karena saya ekonomi kan, mau IP 4 Anda, tapi kalau Anda tidak punya attitude, tidak punya etika, itu percuma, tidak akan diterima. Dan kalau tidak punya misalnya interpersonal skill, communication skills, kemudian bagaimana membangun jaringan, makanya saya selalu push encourage Sama prinsip kita. Ya. Kalau saya di beberapa kesempatan juga mengatakan harus ada keseimbangan antara kualitas dan integritas. Ya, betul. Keahlian dan juga harus punya kualitas juga. Ya. Kalau hanya berorientasi nilai, saya pikir kalau ternyata integritas tidak ada, saling Tidak ada. menghargai, tidak Betul saling menghormati, saya pikir bekerja tim, Iya, hal-hal betul. seperti itu ya yang Iya. orientasinya yang mesti kita Iya, ini kan. karena penelitiannya memang orang kalau yang kognitif itu udah jarang banget ya. Jarang banget ya. Artinya misalnya dia IPK 4 tapi dia tidak mampu bekerja secara tim gitu ya. Kemudian tidak jujur misalnya. Seperti ini yang pencetus Alibaba, Yong Ma, nggak iya, selesai benar. sekolahnya kan. Tapi jangan Hebat berarti kita jangan nggak selesai juga sekolah kita. udah, harus selesai juga sekolah benar. Ya, jadi harus bisa diseimbangkan gitu, Bang Dayat. Riri, Ya, ini speaker suatu menarik ini. ya. Sekolah di luar negeri itu menjadi berat enggak? Menjadi beresiko enggak? Karena memang juga culture, budaya yang bebas di sana. Jangan-jangan Riri banyak pacar juga di Australia. Barang enggak lah. Gimana ini? Ya, sekolah di luar negeri. Ya, saya berkebetulan waktu itu lagi melahirkan anak sana juga. Jadi udah suami ya ketika di suami saya waktu itu S3-nya. datang sekali 6 bulan ya, karena nggak Ya. bisa untuk bulan itu kan dokter, jadi nggak bisa meninggalkan ya. Oke. Jadi saya dengan 2 anak saya. Oke. Jadi anak saya yang satu itu challenge terbesar karena Yes. sampai staff saya bilang gini, kamu gila ya gitu kan, kata orang sana kan, ini ngambil PhD membesarkan anak di sini sendiri gitu kan. Tapi saya pikir lakukanlah sesuatu yang ya kita punya asosiasi persatuan PPI Australia di bagian Queensland. Jadi alhamdulillahnya saya punya teman-teman yang baik, dan saya itulah Allah tuh memberikan tidak pernah menyulitkan hambanya proses. gitu. Artinya saya dibantu dengan teman-teman yang support semua gitu ya di sana. hangat ya, keluarganya tinggi. Termasuk Artinya, Riri, kalau ada pun orang tua yang berkeinginan anaknya kuliah ke luar negeri, tidak usah cemas sungguhnya ya, persoalan globalisasi, pergaulan bebas dan segala macam. Ternyata dari suasana yang boleh disampaikan, rasanya keluarga baru juga, rasa keluarga sendiri juga, gitu. Iya, karena gini, di situ juga ada kita punya asosiasi yang khusus untuk agama Islam ya gitu ya. Saya lupa nama, pokoknya perkumpulan Minang juga ada, perkumpulan pengajian. Jadi saya pikir tapi harus diingat kalau untuk mungkin anak-anak muda, kuatkan dulu prinsipnya ya. Kalau dari awalnya agak kurang berprinsip ya kurang agak harus berhati-hati juga. Tapi kalau dia sudah punya prinsip ya sudah, nggak ada masalah saya pikir. Cuman memang terkait Islamofobia mungkin ya di situ yang karena isu Islamofobia kadang-kadang ada yang rasis, itu masih ada ya, terutama kita yang pakai hijab. Ini juga kadang-kadang ada ya, gara-gara 9/11 itu kan memang menciptakan Islamofobia di mana-mana. Jadi ini yang harus kuat, strong, karena memang nggak gampang ya untuk sekolah luar negeri. Itu bukan masalah akademiknya saja, tapi masalah values yang kita sesuaikan di sana, dan bagaimana kita beradaptasi ini dengan dengan bukannya masalah bahasa juga, beradaptasi dengan lingkungan kita, lingkungan orang developed countries yang mereka sudah biasa tough, terus mereka sangat. Nah, kita banyak ambil nilai positif di situ. Ya. Nah, misalnya kalau nyebrang jalan nih, nah terus memang yang penyeberang jalannya memang mobil berhenti gitu, terus yang nyebrang memang di zebra cross ya, memang harus antri sampai nih. Kalau kita nggak, kadang-kadang di sini, mohon maaf, ada zebra cross, saya kasihan banget, udahlah nenek-neneknya yang nungguin, padahal itu sudah di jalan yang benar kan. Ini malah nenek-neneknya udah lampu merah, mereka nyebrang,
dikelaksonin sama apa namanya sopir angkot waktu itu. Saya aduh, kadang kita berhenti di ini untuk zebra cross itu malah malah kita yang dikelaksonin kan. Nah, itu yang saya values itu yang sampai di Indonesia. Tapi nggak sampai turun kan untuk jewer sopir angkotnya? Oh enggak. intinya Bang Dayat, memang ketika pulang constraint bukan challenge kita, ketika pulang dari negara maju kan kita sudah mengambil nilai-nilai positif. Value-nya. Bertabrakan lagi, aduh ini ketika di negara kita. Ayo dong, gimana kita juga jangan yang kalah, tapi kita yang membantu menyebarkan nilai-nilai positif ini gitu. Betul. Waktu S2 di Belanda? Postgrad diploma. Diploma ya. Ya. Itu masih udah keluarga? Riri belum? Udah punya anak. Oke, baik. Riri, saya ingin coba ini. Ada masa ketika sekolah di Australia itu suatu kondisi yang sangat tidak bisa dilupakan ya. Iya. Ketika itu diinformasikan ayah mendahului kita. Iya. Riri nggak bisa pulang ke tanah air, informasinya seperti itu. Iya. Gimana rasanya ketika itu ya? Aduh. Itu memang ayah saya tuh memang yang paling ini ya. Ya, yang terus mensupport, ya, paling berarti bagi saya. Dikat terus. Tapi memang begitulah ya. Karena memang Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik dan itu yang terbaik ya semuanya. Tapi anaknya kalau seandainya melihat ayahnya seperti ini kan luar biasa bangganya begitu. Ya, jadi sebenarnya motivasi saya menyelesaikan S3 pada saat itu orang tua saya sudah operasi ginjal. Tapi saya nggak bisa dampingin gitu ya. Iya. Ya. Terus tapi sempat pulang. Kenapa beliau menyelesaikan operasinya karena juga ingin hadir di saya di graduation. Tapi ketika itu ketika saya final review beliau dipanggil gitu. Jadi saya terpaksa menunda final review dan ya kan karena jarak Australia dengan Indonesia nggak ini ya. Jadi saya nggak ketemu sama orang tua saya. Apa pesan ayah, prinsip ayah yang Riri harus pegang terus ya dalam prinsip ya? Ya intinya berbuat positif dan tidak ini ya selalu low profile. Ilmu padi itu harus ada. Jadi kita jangan istilahnya saling menghargai dan sisi kemanusiaan lebih banyak dengan beliau, artinya menyebarkan sesuatu itu dengan ikhlas, itu yang mungkin saya pikir nih. Dan itu teraplikasikan dalam hari-hari Riri dalam pandangan kami. Hari ini Riri Dr. Sari Legogeni juga aktif dalam kawal COVID-19 gitu kan. Ya. Nah kita beralih nih. Nah, hari ini Mbak Riri, Mbak Riri ya, Riri aja adik saya nih. Riri aja deh. Boleh minum dulu. Biasanya kopi nih. Kalau seandainya Riri yang hadir kita sesuaikan air putih gitu. Air sehat gitu kan. Define the recovery phase, then we can do the economic activity afterward. Thank you. Oh, wow. Saya angguk aja nggak ngerti saya.